Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisah dengan NPM 30621561137, kelas 03 atau 31, Prodi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin. Saya akan menjelaskan tentang bagan struktur organisasi pemerintahan Indonesia. Struktur pemerintahan terbagi 4, yaitu yang pertama pemerintahan pusat, yang kedua pemerintahan daerah, yang ketiga pemerintahan kecamatan, dan yang keempat pemerintahan desa. Dan berikut ini langsung saja saya jelaskan. Yang pertama, pemerintahan pusat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada pembagian kekuasaan pada lembaga-lembaga negara ada 4, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan BPK. Yang pertama ada lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang bertugas membuat undang-undang. Lembaga ini terdiri atas pertama MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR merupakan salah satu lembaga negara tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang kedua, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik beserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Yang ketiga, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Sebelum 2004 disebut utusan daerah. Anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilu. Anggota DPD dari setiap provinsi yaitu 4 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun. Yang kedua adalah lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif merupakan lembaga negara yang bertugas melaksanakan undang-undang, yaitu pertama Presiden sebagai kepala negara. Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di seluruh dunia atau internasional. Sedangkan sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibentuk para menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif buat melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari. Kedua, Wakil Presiden merupakan jabatan pemerintahan yang ada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden. Dan yang ketiga ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif merupakan lembaga negara yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang. Lembaga ini terdiri atas pertama, MA, Mahkamah Agung, yaitu lembaga peradilan tertinggi pada suatu negara. Segala urusan mengenai peradilan, baik organisasi ataupun finansial, ada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ada wewenang dari Mahkamah Agung diantaranya yaitu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan punya wewenang lain yang diberikan undang-undang. Kedua ada MK, Mahkamah Konstitusi, yaitu lembaga tinggi ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Dan yang ketiga, KY, Komisi Yudisial, yaitu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang punya fungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Dan yang terakhir ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang punya wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan keuangan negara disertakan kepada DPR, DPD, dan DPRD yang sesuai dengan kewenangannya. Kedua, struktur pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat adalah: yang pertama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Yang kedua, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Dan yang ketiga, koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Dalam kedudukannya tersebut, gubernur bertanggung jawab kepada DPRD provinsi. Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dan dinas daerah, dan lembaga teknik daerah. Perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris daerah provinsi diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretaris daerah kabupaten atau kota diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul bupati atau wali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretaris daerah karena kedudukannya sebagai pembina pengawal negeri sipil di daerahnya. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD provinsi diangkat dan diberhentikan oleh gubernur sesuai dengan persetujuan DPRD provinsi. Sekretaris DPRD kabupaten atau kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati atau wali kota dengan persetujuan DPRD kabupaten atau kota. Dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor atau rumah sakit umum daerah. Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten atau kota dengan perda. Kabupaten atau kota yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan perda kabupaten atau kota yang berpedoman pada peraturan pemerintahan. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati atau wali kota. Lurah diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, struktur pemerintahan kecamatan. Tugas, fungsi, dan tata kerja kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, ada camat. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang camat.
Camat mempunyai tugas pokok pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Berikutnya Sekretaris Camat. Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumah tanggaan, informasi kehumasan, dan ketatausahaan, serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Bagian program dipimpin oleh seorang kepala subbagian. Kepala subbagian program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kecamatan. Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan, dan kepegawaian di lingkungan kecamatan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi. Kepala seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dan negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, perimbangan keuangan daerah, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu camat dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum. Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang kepala seksi. Kepala Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial dan budaya. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi. Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi. Pemeliharaan prasarana umum mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan, kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang pengolahan dan pemeliharaan prasarana umum. Dan yang keempat ada struktur pemerintahan desa. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan tugas lainnya yang diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pemimpin sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu perbekal dalam bidang administrasi pemerintahan dan tugas lainnya yang diberikan oleh perbekal. Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretaris. Kepala Urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelayanan tugas-tugas pemerintahan dan tugas lain yang diberikan oleh perbekal dan atau sekretaris desa. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala teknis bertugas membantu memperbekal sebagai pelaksana tugas operasional dan tugas lain yang diberikan oleh perbekal.